Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri memerintahlah seorang raja yang mempunyai 3 putri. Pada suatu hari, raja ini ingin mengetahui seberapa besar cinta putri-putrinya kepada dirinya. Karena itu dia panggil ketiga putrinya dan dia bertanya, "Hai anak-anakku, seberapa besar cintamu kepada diriku?" Putri yang pertama berkata, "Ayah, aku mencintai ayah sebesar emas, permata, dan barang berharga lainnya." Oh, raja ini sangat senang. "Terima kasih, putriku." Putri yang kedua juga berkata, "Ayah, aku mencintai ayah seluas lautan." Oh, ayahnya juga sangat senang. "Putriku, betapa besar cintamu kepadaku." Lalu putri yang ketiga dengan malu-malu dia berkata, "Ayah, aku mencintai ayah sebesar garam." "Apa? Garam? Garam itu barang murah dan adanya di dapur. Masa kamu mencintai ayah hanya sebesar garam? Kamu anak tidak tahu diuntung. Kamu tidak mencintai ayah. Pergi kamu dari sini. Pergi dari negeri ayah. Tidak usah dekat-dekat ayah." Oh, raja sangat marah. Dia kecewa sekali karena putrinya hanya mencintai dia sebesar garam. Putri diusir dari istana. Dan putri ini berjalan jauh sampai masuk ke dalam hutan. Jauh di dalam hutan, putri ini bertemu dengan seorang nenek dan diajak tinggal di rumah nenek ini. Pada suatu kali, di negeri di mana raja memerintah, terjadi kekurangan garam. Seluruh negeri tidak ada garam, termasuk istana raja. Raja juga tidak mau makan. Semua makanan tidak ada rasanya, hambar. Akhirnya raja menjadi sakit. Seluruh pegawai kebingungan. Raja sakit karena raja tidak mau makan. Pada suatu hari, nenek yang tinggal bersama dengan putri bungsu jauh di dalam hutan pulang dengan membawa sebungkus kecil garam. Dan dia berkata kepada putri bungsu, "Sekaranglah saatnya engkau pulang ke istana dan berikan garam ini kepada raja." Putri juga bingung. Dari mana nenek bisa mendapat garam? Nenek ini hanya tersenyum dan berkata, "Pulanglah kamu ke istana." Akhirnya putri pulang ke istana. Dan dengan diam-diam dia masuk ke dapur istana. Dia berikan sedikit garam pada makanan yang ingin diantarkan kepada raja. Pada awalnya raja tidak mau mencicipi makanan itu. Karena dia berpikir makanan itu pasti hambar, tidak enak. Tapi pegawai membujuknya dan berkata, "Raja, cobalah, cicipi dulu makanan ini, sedikit saja." Akhirnya raja mencicipi. Ternyata makanan ini sangat enak karena sudah ada garam. Raja makan dengan lahapnya. Kemudian setelah habis makan, raja bertanya, "Siapa yang membawa garam? Siapa yang bisa mendapatkan garam?" Kemudian pegawai memanggil putri bungsu. Dan putri bungsu ini masuk menemui raja. Dan raja terharu dan sangat menyesali perbuatannya. Dia bertanya, "Putriku, maafkan ayah. Apa yang harus ayah lakukan untuk menebus kesalahan ayah kepadamu?" Putri hanya menjawab, "Ayah, cintailah saya seperti ayah mencintai garam." Nah,
Adik-adik, Tuhan Yesus juga berkata, "Kamu adalah garam dunia." Selain bisa memberikan rasa enak kepada masakan, garam juga mempunyai manfaat yang lain. Garam bisa mengawetkan daging dan makanan-makanan lain. Juga garam berguna untuk kesehatan bagi tubuh kita. Karena itu, marilah kita menjadi garam dunia bagi sekeliling kita. Kita memberikan manfaat, memberikan rasa enak, memberikan rasa nyaman, juga sukacita bagi orang-orang sekeliling kita. Dengan demikian, kita juga sudah berguna bagi Tuhan Yesus. Selamat menjadi garam dunia. Tuhan Yesus memberkati.